Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbaiti dengan nomor induk mahasiswa 1908202024 dari kelas HSA semester 6. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Etika Profesi Hukum dari dosen pengampu Bapak Haji Ahmad Khairuddin LC.MH. Adapun materi yang ingin saya paparkan yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia dan hakikat makna etika. Submateri yang pertama yaitu definisi etika, etiket, moral, kode etik, akhlak, dan kesusilaan. Yang pertama yaitu etika. Etika merupakan tindakan dari perilaku manusia tersebut di mana nilai dari sebuah etika diciptakan berdasarkan atas kodrat manusia yang berartikan etika tidak berdasarkan pada ajaran agama atau paham lainnya. Yang kedua, etiket. Etiket merupakan sebuah turunan ataupun bagian dari sebuah etika itu sendiri yang diwujudkan sebagai tata krama ataupun tata cara dalam membangunkan hubungan antara sesama manusia dengan lebih bersifat relatif. Yang ketiga, moral. Moral merupakan sebagai keseluruhan aturan, kaidah ataupun hukum yang dalam bentuk perintah ataupun larangan dengan mengatur perilaku dari masyarakat di mana meyakinkan bahwa manusia itu berbeda-beda. Yang keempat yaitu kode etik. Kode etik merupakan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menentukannya batas-batas sifat, perangai, kehendak, pendapat, ataupun perbuatan yang secara layak tersebut dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Yang keempat, akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab dengan jamaknya dari bentuk mufradnya kulukun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang. Yang kelima yaitu kesusilaan. Kesusilaan di sini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdapat dua suku kata su dan sila. Susila yang diartikan sebagai suatu kelakuan ataupun perbuatan yang baik dengan adanya kesesuaian norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Submateri yang kedua mengenai perbedaan dan persamaan. Perbedaan dari etika dengan etiket dengan etika. Etika hanya dapat berlaku di pergaulan apabila tidak ada orang lain yang hadir ataupun tidak adanya saksi mata, maka etiket di sini dianggap tidak berlaku. Sebaliknya, etika di sini dianggap selalu berlaku kalau tidak ada saksi mata. Adapun persamaan dari etika dengan etiket yaitu etika dan etiket memiliki persamaan dalam permasalahan hal perilaku manusianya. Sehingga dalam hal ini pada binatang tidak mengenal etika dan juga etiket. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai etika, akhlak, dan moral. Pada perbedaannya etika, akhlak, dan moral di sini yaitu terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika dan moral bertitik pada pikiran manusianya, kalau akhlak pada ajaran agama. Adapun persamaan dari etika, akhlak, dan moral yaitu di sini memiliki persamaan di mana ketiganya sama-sama berlandaskan pada norma atau kaidah yang berlaku dan ketiganya juga membahas tentang ide ataupun motif perilaku. Submateri selanjutnya mengenai keperluan etika dinormatifkan. Etika dinormatifkan merupakan suatu ilmu yang mempunyai
ukuran atau juga norma standar yang dipakai untuk menilai atau tindakan seseorang maupun kelompok orang. Dalam hal ini menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang seharusnya terjadi ataupun yang semestinya dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang, yang dimana etika normatif melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Meskipun dalam etika berbicara mengenai baik dan buruk maupun benar dan salah, yang mana hal ini bisa dilihat dari perilaku manusia. Namun tidak menutup kemungkinan juga etika bisa dinormatifkan atau diatur sehingga dapat menjadi norma etika yang kemudian dapat diatur, dan penyelewengannya terhadap norma etika dapat dilakukan upaya pengakuan kode etik. Submateri selanjutnya mengenai etika sebagai ilmu pengetahuan. Etika merupakan filsafat moral ataupun ilmu di mana di dalamnya membahas mengenai hal yang benar ataupun hal yang salah dengan segi kemoralan dengan adanya tindakan untuk situasi tersebut. Etika di sini mempunyai hubungan dengan filsafat sebab etika bagian dari pembahasan filsafat itu sendiri serta merupakan pula salah satu cabang dari filsafat tersebut. Etika pula sering dikatakan sebagai pemikiran filosofis yang membahas mengenai baik ataupun buruknya perilaku manusia. Submateri selanjutnya mengenai objek kajian etika. Pada objek kajian etika di sini yaitu terdapat pada moralitas manusia di mana salah satu norma sosial ataupun meminjam di mana normanya tersebut mengandung nilai-nilai. Adanya tingkah laku ataupun perbuatan pada manusia dengan adanya hubungan dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut dapat dikatakan juga sebagai bahan tinjauan serta menjadi penilaian terhadap norma yang telah berlaku. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi etika sebagai cabang filsafat. Etika merupakan salah satu cabang dari filsafat yang dimana mengkaji mengenai prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku dari manusia atau ciri khas dari manusia, di mana banyak perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik ataupun buruk, tetapi tidak semua. Ada juga perbuatan manusia yang bersifat netral dari segi etisnya. Contohnya, jika di pagi hari Aris mengenakan lebih dahulu sepatu sebelah kanan dan baru kemudian sepatu sebelah kiri, perbuatan tersebut tidak mempunyai hubungan dengan baik ataupun buruk. Bisa saja sebaliknya, sepatu sebelah kiri dahulu digunakan dan baru kemudian sepatu yang kanan. Dalam hal ini mungkin cara yang pertama sudah menjadi kebiasaan Aris. Submateri selanjutnya mengenai sejarah etika. Etika di sini muncul untuk pertama kalinya di negara Inggris pada abad ke-18 dalam bidang kedokteran. Thomas Percival, yaitu seorang psikian Inggris, membuat naskah kode etik. Pada rancangannya tersebut untuk pertama kalinya Thomas memperkenalkan dengan istilah medical ethic dan medical jurisprudence. Selang beberapa tahun kemudian, untuk pertama kalinya pemerintah Inggris pada undang-undang mengenai apoteker di tahun 1815 mengesahkannya. Pada saat itulah negara membuat peraturan yang dibuat mengenai kedokteran serta kesehatan yang menyangkut etika profesinya, sehingga untuk pertama kalinya di Amerika mengesahkan kode etik di tahun 1887, dan pada tahun 1908 kode etik resmi disahkan serta dikenalkan dengan Code of Professional Ethics. Submateri selanjutnya yaitu mengenai fungsi etika. Adapun etika sendiri memiliki fungsi sebagai pegangan ataupun pedoman dalam
melakukannya tingkah laku, menjadi batasan-batasan dalam perbuatan dari seseorang tersebut. Hal ini dapat menciptakan kedamaian bagi masyarakat. Dengan adanya etika ini dapat tercipta ketentraman bagi masyarakat dan tujuan mempelajari etika ini sendiri agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan terciptanya keadilan. Apabila keadilan dapat tercapai, maka tiap-tiap individu tidak akan merasakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupannya. Hal ini kemudianlah yang diartikan sebagai ketentraman, yaitu suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib, dan sejahtera akan tercipta pula. Selanjutnya, submateri selanjutnya mengenai alasan tujuan mempelajari etika. Etika sendiri sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakatan terdapat alasan yang menjadi diperlukan etika tersebut. Salah satunya seperti etika di sini diperlukan oleh kaum agama yang dimana satu pihaknya tersebut memiliki imam dengan kepercayaan diri sendiri, serta yang lainnya ikut serta dengan kemauan tanpa paksaan ataupun lainnya. Sedangkan tujuan dari mempelajari etika di sini yaitu salah satunya dapat mendapatkan penilaian baik buruknya manusia dengan kesesuaian norma yang berlaku, dan juga dalam norma-norma yang berlaku dapat dijadikan pedoman tersebut sebab tindakan terlepas dari hakikat dengan keberadaan normanya itu sendiri, yaitu menciptakan ketertiban dan juga aturan dalam tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat. Submateri selanjutnya mengenai dalam perannya etika dalam dunia modern terdapat beberapa peran. Contohnya seperti pada zaman ini kehidupan menjadi zaman transformasi di mana banyak dari masyarakat yang dapat melakukan segala hal dengan perubahan ini. Etika membantu agar dapat membantu mana nilai yang dapat berubah dan mana yang tidak dapat berubah. Dan pada zaman sekarang semakin jelas pula suatu kehidupan etis, kepedulian etis yang universal. Submateri selanjutnya yaitu mengenai sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah suatu keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang dimana merupakan satu kesatuan yang teratur dan yang terdiri dari beberapa subsistem seperti subsistem hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum ekonomi, yang dimana saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi. Negara Indonesia sendiri merupakan sebagai salah satu negara hukum, sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga telah memiliki sistem hukum, di mana Indonesia sendiri mengatur sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, dan terdapat beberapa negara lainnya yang menganut sistem hukum ini, diantaranya negara Prancis, Jerman, Jepang, dan Thailand. Dalam sistem ini putusan pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya bisa pada Undang-Undang 45 TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres atau Kepres, MA, Mahkamah Agung, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Jadi dalam suatu keputusan di pengadilan itu bersifat fleksibel atau berubah-ubah tergantung pada hakim yang memutuskan berdasarkan dari fakta atau bukti yang sudah ada. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.